Baik, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Meti Alberta Jami dengan NIM 1903030029 kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Untuk video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan untuk mereview buku kedua mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul buku Pemikiran Sosiologis Kontemporer. Baik, bagian pertama, fungsionalisme struktural, yaitu sebuah sudut pandang luas yang mencangkup ke dalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur sosial dengan bagian yang paling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi atau guna dari elemen-elemen konstituen, terutama norma adat, tradisi, dan juga institusi. Kadang-kadang disebut dengan jenaka sebagai teori hewan besar. Fungsionalisme struktural berusaha memahami secara ilmiah bagaimana sistem sosial beroperasi dengan cara yang mirip dengan organisme hidup. Fungsionalisme struktural berpendapat bahwa pencapaian kesalingtergantungan fungsionalisme terjadi selama periode yang lama, dan salah satu tujuan utama fungsionalisme adalah untuk menjelaskan bagaimana tatanan sosial terus naik ke tingkat integrasi yang baru. Bab pertama, sistem sosial. Sistem sosial adalah jaringan terpola dari hubungan yang membentuk keseluruhan yang koheren yang antara individu, kelompok, dan institusi. Bagian pertama, kerangka aksi, referensi, dan teori umum, sistem tindakan, budaya, kepribadian, dan tempat sistem sosial. Titik awal yang mendasar adalah konsep sistem aksi sosial. Interaksi masing-masing aktor yaitu terjadi dalam kondisi yang seperti itu yang dimungkinkan untuk mengobati proses interaksi seperti sistem dalam pengertian ilmiah dan tunduk pada urutan analisis teoritis yang sama yang telah berhasil diterapkan pada jenis sistem lain. Fundamental dalam kerangka tindakan referensi telah ditangani secara luas di tempat lain dan hanya perlu dirangkum secara singkat di sini. Kerangka referensi menyangkut orientasi dari satu atau lebih aktor dalam khusus biologis individu fundamental ke suatu situasi yang meliputi aktor lain. Skema yaitu relatif terhadap unit tindakan dan interaksi adalah skema rasional. Ini menganalisis struktur dan proses sistem yang dibangun oleh hubungan unit tersebut dengan situasi mereka mengguni unit-unit lain. Situasi ini didefinisikan sebagai terdiri dari objek orientasi, sehingga orientasi aktor tertentu dibedakan relatif terhadap objek dan kelas yang berbeda yang disusun oleh situasinya. Tindakan adalah proses dalam sistem situasi aktor yang memiliki signifikasi motivasi bagi aktor individu atau dalam kasus kolektivitas individu komponennya. Ini berarti bahwa orientasi proses tindakan yang sesuai memiliki pengaruh pada pencapaian gratifikasi atau penghindaran kekurangan aktor yang relevan apapun yang secara konkret dalam terang struktur kepribadian yang relevan ini. Organisasi tindakan ini adalah untuk keperluan teori tindakan di atas semua fungsi dari hubungan aktor untuk situasi dan sejarah hubungan itu. Dalam pengalaman ini adalah sifat dasar tindakan yang didefinisikan sehingga tidak hanya terdiri dari respon untuk rangsangan situasional tertentu, tetapi bahwa aktor mengembangkan situasi harapan relatif terhadap berbagai objek situasi. Ketika sistem simbolik yang dapat mediasi, kita dapat berbicara tentang permulaan budaya yang menjadi bagian dari sistem aksi para aktor terkait. Ini hanya dengan sistem interaksi yang telah dibedakan
dengan tingkat budaya yang dikhawatirkan. Meskipun istilah sistem sosial dapat digunakan dalam arti yang lebih elementer, untuk tujuan saat ini kemungkinan ini dapat diabaikan dan perhatian terbatas pada sistem interaksi sejumlah aktor individu yang berorientasi pada suatu sistem dan di mana sistem tersebut mencangkup sistem-sistem simbol budaya yang dipahami secara umum. Sistem sosial hanya satu dari ketiga aspek penataan sistem aksi sosial yang sepenuhnya konkret. Dua lainnya adalah sistem kepribadian dari aktor individu dan sistem budaya yang dibangun ke dalam tindakan mereka. Masing-masing dari ketiga harus dianggap sebagai fokus independen dari organisasi elemen-elemen sistem tindakan, dalam arti bahwa tidak ada yang secara teoretis dapat direduksi dengan ketentuan suatu atau kombinasi dari dua lainnya. Dalam pengertian paling umum, sistem kebutuhan-kebutuhan aktor individu tampaknya memiliki dua aspek yang paling utama atau dasar yang dapat disebut aspek orientasi. Yang pertama menyangkut konten, persimpangannya dengan dunia objek, apa dia keluar dari interaksi dengan itu dan biaya. Yang kedua menyangkut bagaimana hubungannya dengan objek dunia, pola atau cara-cara di mana hubungannya terorganisir. Bagian kedua, persyaratan fungsional dari sistem sosial. Hubungan interaksi dianalisis dalam hal status dan peran terjadi seperti yang telah dilihat dalam sistem. Jika sistem seperti itu merupakan tatanan yang persisten atau menjalani proses perubahan perkembangan yang teratur, prasyarat fungsional tertentu harus dipenuhi. Kerangka terluas dari analisis semacam itu secara langsung dapat disimpulkan dari pertimbangan tentang tindakan secara umum. Dasar-dasar ini adalah wawasan bahwa sistem tindakan terstruktur tentang tiga fokus integratif dan sistem pola budaya. Dilihat dari perspektif salah satu tindakan yang terintegrasi seperti tindakan sosial, terdapat dua aspek dari keterkaitan terbalik satu sama lain. Pertama, sistem sosial tidak bisa begitu berstruktur sehingga secara radikal dan sesuai dengan kondisi fungsi dari masing-masing aktor sebagai organisme biologis dan sebagai kepribadian atau integrasi yang relatif stabil dari sistem budaya. Kedua, pada gilirannya sistem sosial di kedua sisi bertergantungan pada syarat minimal dukungan dari masing-masing sistem lainnya. Baik, bagian bab 2, pengantar teori sosial dan struktur sosial. Bagian pertama, sejarah teori dan teori sistematika. Teori sosiologi sistematika mempresentasikan akumulasi yang sangat selektif dari bagian-bagian kecil dari teori sebelumnya yang sejauh ini bertahan dari ujian penelitian empiris. Tetapi sejarah teori juga memasukkan masa konsepsi yang jauh lebih besar yang jatuh berkeping-keping ketika dihadapkan dengan ujian empiris. Fakta yang terlihat jelas adalah bahwa sejarah awal sosiologi seperti yang direpresentasikan misalnya dalam spekulasi Comte dan Spencer sangat jauh dari kumulatif. Mereka biasanya disusun sebagai konsepsi alternatif dan bersaing daripada dikonsolidasikan dan diperluas menjadi produk kumulatif. Akibatnya, sedikit daripada yang ditulis oleh para pelapor awal ini tetap relevan dengan sosiologi saat ini. Karya-karya mereka membuktikan manfaat besar dari orang-orang berbakat, tetapi mereka sering tidak memberikan pedoman untuk analisis masalah sosiologis saat ini. Itu adalah pencapaian besar pada zaman mereka, tetapi hari itu bukan milik kita. Tradisi akumulasi masih sangat kecil sehingga pundak raksasa ilmu sosiologis tidak memberikan landasan yang kokoh untuk berpijak. Yang berikut, teori rentang tengah. Istilah teori sosiologi mengacu pada konsepsi yang paling
yang saling berhubungan secara logis yang terbatas dan sederhana dalam ruang lingkup daripada mencangkup semua dan muluk-muluk. Sepanjang ia mencoba untuk memusatkan perhatiannya pada apa yang mungkin disebut teori kisaran menengah, teori menengah ke hipotesis kerja kecil berkembang dalam kelimpahan selama rutinitas penelitian sehari-hari, dan spekulasi semua termaksud yang terdiri dari skema konseptual utama dari yang diharapkan mendapatkan sejumlah besar keseragaman perilaku sosial yang diamati secara empiris. Ada beberapa yang berbicara seolah-olah mereka mengharapkan di sini dan saat ini perumusan teori sosiologis yang memadai untuk mencakup rentang luas dari detail perilaku sosial yang diamati secara tepat dan cukup bermanfaat untuk mengarahkan perhatian ribuan pekerjaan penelitian ke masalah-masalah terkait penelitian empiris. Perbedaan berabad-abad dan pemikiran sistematis tentang hasil penelitian pertama kali diperlukan untuk mempersiapkan medan. Dengan semua ini, tidak berarti bahwa sosiologi harus secara tidak kritis mengadopsi harapan sederhana, tetapi ada beberapa fitur terkait dari sejarah ilmu fisik yang dipahami dengan baik dapat bersifat instruktif dan mengembirakan. Apresiasi yang tepat dari ini akan membuat para ilmuwan sosial mengizinkan keberadaan ilmu-ilmu fisik yang sangat maju untuk membangkitkan harapan besar dan terlalu optimis ini. Tidak hanya akan lebih sederhana dan lebih realitas, tetapi juga mungkin secara psikologis lebih bermanfaat untuk mencatat perbedaan usia dan pengalaman yang sulit. Untuk memahami perbedaan di sini adalah untuk mencapai proposisi. Adakah untuk menghindari kesalahan dengan asumsi bahwa semua produk budaya yang ada pada saat ini yang sama dalam sejarah harus memiliki tingkat kematangan intelektual yang sama? Karena suatu disiplin yang disebut fisika dan disiplin yang disebut sosiologis dapat diidentifikasikan pada abad pertengahan 20, ia dengan penuh diasumsikan bahwa pencapaian orang tersebut harus menjadi ukuran yang lain. Sistem sosiologis yang lengkap saat ini seperti pada zamannya sistem teori medis atau teori kimia yang lengkap harus memberikan jalan kepada teori-teori kisaran menengah yang kurang mengesankan tetapi lebih beralasan, seperti ilmuwan sosial yang keliru dengan sembarangan membandingkan dirinya dengan ilmuwan fisik kontemporer karena kebetulan mereka hidup pada saat yang sama dalam sejarah, sehingga publik yang terinformasi dan pengambilan keputusan strategi dalam publik itu sering keliru. Dari semua ini tampak masuk akal untuk mengira bahwa sosiologi akan maju dalam tingkat kekhawatiran utamanya adalah dengan mengembangkan teori dari kisaran menengah dan akan frustasi jika pusat perhatian pada teori dalam jumlah besar. Para teori sosiologi secara eksklusif berkomitmen untuk eksplorasi abstrak tinggi menjalankan risiko itu seperti dekorasi modern dari pikiran akan jarang dan tidak nyaman. Untuk berkonsentrasi sepenuhnya pada teori khusus adalah dengan beresiko muncul dengan spekulasi yang tidak berhubungan secara konsisten dengan rentang pengamatan yang terbatas dan tidak konsisten di antara mereka sendiri. Yang berikut, kodifikasi teori sosiologi. Perhatian utama kedua adalah kodifikasi, khususnya kodifikasi teori substantif dan prosedur dalam sosiologi. Tetapi penemuan yang satu dapat memfasilitasi penemuan yang lain. Sebagaimana ditafsirkan di sini, kodifikasi adalah pengaturan yang teratur kompak dari pengalaman yang teratur dan bermanfaat secara sistematis dengan prosedur penyelidikan dan dengan temuan substantif yang berhasil dari penggunaan prosedur ini. Sosiologi memiliki sedikit rumus
dalam arti ekspresi simbolik yang sangat disingkat dari hubungan antar variabel sosiologis. Akibatnya, interpretasi sosiologis menjadi sangat diskursif, logika prosedur, konsep-konsep kunci, dan hubungan antar variabel tidak jarang hilang dalam longsoran kata-kata. Berkonsep pada kecenderungan eksposisi sosiologis ini menjadi lebih panjang daripada jelas adalah tradisi diterima, diwarisi sedikit dari filsafat secara substansial, dari sejarah, dan sangat dari sastra yang berpendapat bahwa catatan sosiologis harus ditulis dengan jelas dan intens, menyampaikan semua kepenuhan yang kaya adegan manusia yang mereka hadapi. Baik, mungkin ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Pak.